Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan program menghitung luas dan keliling bila ketupat, dan adapun proses pembuatannya yaitu sebagai berikut. Pertama-tama kita buka aplikasi Microsoft Visual Basic. Kemudian setelah tampilannya terbuka, kita pilih standar X. Lalu kita klik open. Setelah tampilannya terbuka, kita bisa memperbesar tampilan lembar kerja yang akan digunakan untuk membuat program. Seperti ini, kita bisa memperbesar. Kemudian setelah tampilannya diperbesar, pertama-tama kita pilih label. Kemudian kita tempatkan di lembar kerja seperti ini. Kita bisa perpanjang sedikit, kemudian kita simpan di tengah-tengah, gunanya untuk menuliskan atau membuat judul dari aplikasi yang akan dibuat. Jika ingin mengganti label 1, kita bisa ganti di caption. Pertama kita hapus terlebih dahulu, lalu kita tulis tulisan yang akan kita pakai, yaitu misalnya menghitung luas dan bila ketupat. Lalu jika ingin mengganti ukuran tulisan serta model tulisan, kita bisa ganti di font. Kita cari font, kemudian setelah kita dapat, kita klik 2 kali sehingga muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih fontnya, font style, serta size yang kita inginkan. Lalu kita klik tombol OK. Setelah berubah, kita bisa perkecil ukuran sedikit supaya lebih bagus. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih kembali label, lalu kita tempatkan di lembar kerja seperti ini. Kita juga bisa ukur ukurannya sesuai yang kita inginkan. Jika ingin mengganti tulisan label 2, kita bisa ganti di caption dengan menghapus label 2 dan mengganti tulisan yang kita inginkan, misalnya D1. Lalu jika ingin mengganti ukuran tulisan serta model tulisan, kita bisa ganti di font. Kita cari font, kemudian setelah kita dapat, kita klik 2 kali sehingga muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih fontnya, font style, serta size yang kita inginkan. Lalu kita klik tombol OK. Setelah itu, kita perbesar sedikit tampilannya supaya kelihatan. Kemudian langkah selanjutnya, kita pilih text box. Lalu kita tampilkan di lembar kerja seperti ini. Kemudian jika ingin menghapus atau menghilangkan tulisan di text box, kita bisa menghapus di text. Kita cari text, kemudian kita hapus, lalu bagian name-nya juga kita hapus, lalu kita beri nama D1 tanpa spasi menggunakan huruf kecil. Langkah selanjutnya kita pilih kembali lagi label, kemudian kita tempatkan di lembar kerja seperti ini. Kita tarik, kita bisa perkecil ukurannya. Juga kemudian untuk mengganti atau menghilangkan tulisan label 3, kita bisa mengganti di caption dengan cara menghapus label 3 dan mengganti tulisan yang kita inginkan, misalnya D2. Kemudian
Kemudian jika ingin mengganti ukuran tulisan serta model tulisan, kita bisa ganti di font. Setelah kita dapat, kita klik 2 kali, selanjutnya kita pilih fontnya, font stylenya serta size yang kita inginkan, lalu kita klik tombol OK. Langkah selanjutnya kita pilih text box lagi, kita tempatkan di lembar kerja seperti ini. Kemudian jika ingin menghapus tulisan di text box, kita juga dapat menghilangkan di teks. Kita cari teks seperti ini, lalu di bagian name-nya kita ganti atau kita hapus juga seperti ini, lalu kita beri nama D2 dengan menggunakan huruf kecil. Kemudian langkah berikutnya kita pilih lagi label. Kemudian kita tempatkan di lembar kerja seperti ini, lalu jika ingin mengganti tulisan label 4, kita bisa mengganti di caption. Pertama kita hapus label 4, kemudian kita ganti tulisan dengan menulis sisi. Lalu sama seperti tadi, jika ingin mengganti ukuran tulisan dan jenis tulisan, kita bisa ganti dengan font. Kita cari fontnya, lalu setelah kita dapat, kita klik 2 kali sehingga muncul tampilan seperti tadi. Pilih font style serta size yang kita inginkan, lalu klik OK. Langkah berikutnya kita pilih lagi text box, kita tampilkan di lembar kerja seperti ini. Kita bisa perkecil lagi sedikit. Kemudian jika ingin menghapus tulisan text box, kita bisa menghapus di teks. Kita cari teks. Setelah kita hapus, di bagian yang kita hapus, dan diberi nama sisi. Langkah selanjutnya kita pilih label, kemudian kita tempatkan lagi di lembar kerja seperti ini. Kemudian jika ingin mengganti label 5, kita bisa mengganti di caption. Kita hapus terlebih dahulu seperti kita beri nama, kita hapus terlebih dahulu, kita beri nama luas permukaan, dan belah ketupat. Kemudian jika ingin mengganti tulisan serta jenis huruf yang sama seperti tadi, kita pilih fonts. Setelah kita dapat, kita klik 2 kali sehingga muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih font style serta size yang kita inginkan, lalu klik OK. Langkah berikutnya kita pilih lagi text box, lalu kita tampilkan seperti ini. Lalu jika ingin mengganti atau menghapus tulisan di text box, kita bisa menghapus di bagian teks, lalu di bagian name-nya juga dihapus, lalu diberi name luas permukaan bilah ketupat. Tanpa spasi serta menggunakan huruf kecil. Langkah berikutnya kita pilih lagi label, lalu kita tampilkan di lembar kerja seperti ini. Kemudian jika ingin mengganti label 6, kita pilih caption, lalu kita hapus, kemudian kita tulis sesuai yang kita inginkan, misalnya keliling bela ketupat. Kita pakai huruf kapital.
Kemudian jika ingin mengganti ukuran tulisan serta jenis huruf, kita pilih font. Kemudian setelah kita dapat, kita klik 2 kali, kita pilih fontnya, font style serta size yang kita inginkan, lalu kita klik tombol OK. Kemudian langkah berikutnya kita pilih text box, lalu kita tampilkan di lembar kerja seperti ini. Kemudian jika ingin menghapus tulisan di text box, kita pilih lagi di teks, kita hapus. Kemudian di bagian name-nya juga kita hapus, lalu diberi nama keliling belak ketupat dengan cara menggunakan huruf kecil. Terus kemudian langkah berikutnya kita pilih command button, kemudian kita tempatkan di lembar kerja seperti ini. Kemudian jika ingin mengganti command 1, kita pilih caption pertama, kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita ganti tulisan menjadi proses. Kemudian kita pilih lagi command button, kemudian kita tempatkan lagi di lembar kerja seperti ini. Kemudian jika ingin mengganti lagi command 2, kita pilih lagi caption, kemudian kita ganti dengan menulis hapus. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih lagi command button, kemudian kita tempatkan lagi di lembar kerja seperti ini. Kita perkecil sedikit. Kemudian jika ingin mengganti command 3, kita bisa ganti di caption. Terlebih dahulu kita hapus command 3, kemudian kita ganti keluar. Kita bisa mengatur sesuai dengan yang kita inginkan tampilannya. Kemudian untuk tombol proses, kita bisa keluarkan dengan cara mengklik 2 kali agar tombol yang kita buat, yaitu tombol proses dan hapus, bisa berjalan. Kita lakukan dengan cara untuk tombol proses kita klik 2 kali, lalu antara prepaid, sub, command, and sub kita lakukan dengan menulis menggunakan huruf kecil ditambah spasi, huruf kecil tambah spasi sama dengan file d1.next.text. Kemudian enter, kita tulis kembali lagi d2 file dalam kurung d2.text. Kemudian kita enter lagi. Kemudian kita tulis kemudian sisi sama dengan file dalam kurung sisi kali dot text. Luas permukaan belak ketupat sama dengan file dalam kurung 1/2 kali d1
kali D2 tutup kurung, kemudian keliling bilah ketupat sama dengan par dalam kurung 4 kali sisi tutup kurung. Kemudian kita close. Kemudian untuk tombol hapus kita klik 2 kali, kemudian kita tulis D1 sama dengan tanda ketik 2 kali, enter. D2 sama dengan tanda ketik 2 kali, enter. Sisi sama dengan tanda ketik 2 kali, enter. Luas permukaan bilah ketupat sama dengan tanda petik 2 kali, enter. Keliling bilah ketupat sama dengan tanda petik 2 kali, kemudian kita enter, kita tulis D1 dot set fokus, kemudian kita close. Kemudian untuk tombol keluar lakukan hal yang sama, kita klik 2 kali, kemudian kita tulis N, kemudian kita close. Setelah selesai kita buat programnya, kita uji terlebih dahulu program yang sudah kita buat. Pertama kita klik tombol start, maaf saya ulang kembali, lalu muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan angka D1 nilainya 4, D2 nilainya 4, dan sisi nilainya 1. Kemudian kita klik tombol proses sehingga di bagian kolom luas permukaan belah ketupat dan keliling belah ketupat muncul hasil dari masing-masing nilai dari rumus yang sudah kita masukkan. Di proses luas permukaan belah ketupat dan keliling belah ketupat, kemudian jika kita mengklik tombol hapus, maka secara otomatis semua akan terhapus yang sudah kita masukkan, serta dihasilkan secara otomatis akan terhapus, dan kursor akan terfokus di D1 kembali. Langkah selanjutnya, jika kita mengklik tombol keluar, maka secara otomatis tampilan yang sudah berjalan akan kembali ke tampilan semula di lembar kerja. Kemudian cara untuk men-save atau menyimpan program atau hasil yang sudah kita buat, program akan di-save. Kita bisa dengan mengklik menu bagian sebelah kiri, menu file, kemudian kita pilih save project,
Save project as, kemudian kita simpan atau kita buatkan terlebih dahulu folder dengan cara mengklik new folder. Kemudian new folder kita beri nama agar mempermudah kita nantinya mencari program yang sudah kita buat, misalnya tugas proyek PB. Kemudian kita open, kemudian kita klik tombol save, kemudian kita klik tombol yes. Pada tampilannya seperti ini, kemudian kita cancel, kemudian kita dapat mengclose tampilannya seperti ini. Ya, mungkin sekian dan terima kasih sudah menonton tutorial yang sudah saya buat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.